Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi penjelasan tentang logika dan penalaran hukum pada materi kedua. Nah, sekarang akan lanjut pada ke materi ketiga. Nah, ini mungkin pada materi ketiga ini lebih singkat lagi karena kemarin hanya sedikit yang saya tulis, jadi lebih ke sedikit lupa dan sedikit ingat karena seimbang lah ya jadinya. Oke. Oke, sekarang lanjut ke penalaran. Karena kemarin logika dan sekarang penalaran. Oke. Penalaran yaitu merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Jadi itu ya. Karena manusia itu juga makhluk. Manusia itu makhluk sosial yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak seperti itu. Jika manusia tidak punya cara berpikir atau merasa, itu berarti bisa jadi itu manusia tapi bukan manusia. Oke, sikap atau tindakan yang bersumber dari mana? Bersumber pada pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan merasa atau berpikir. Nah, ini yang paling penting ya. Manusia bisa dikatakan manusia karena manusia mempunyai punya perasaan dan punya berpikir. Ya, meskipun wanita lebih ke berpikir. Nah, kalau laki itu lebih ke logika, lebih menggunakan logika gitu. Dan perempuan itu lebih baperan gitu karena perempuan itu pakai perasaan, bukan gitu. Oke. Dalam melakukan penalaran hukum, maka langkah atau metode utama yang digunakan adalah dengan mencari inti dari suatu permasalahan. Nah, untuk dalam melakukan penalaran hukum, nah metode yang digunakan itu yang pertama itu mencari inti. Nah, masalahan apa yang kita ambil, nah itu kita ambil intinya saja. Nah, bagaimana cara mencari inti? Yaitu untuk mengetahui inti dari permasalahan tersebut, maka diperlakukan kemampuan mengidentifikasi problema hukum. Nah, kita harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi sesuatu masalah atau problem yang ada dalam hukum tersebut. Nah, untuk dapat melakukan identifikasi permasalahan hukum, subjek hukum itu manusia ya. Nah, harus mengerti konsep-konsep dalam hukum serta proporsi dalam hukum agar dapat memilah fakta yang relevan dan yang kurang relevan. Nah, itulah harus konsep-konsep dalam hukum agar dapat memilih fakta yang relevan dan yang kurang relevan. Nah, kita itu harus lebih teliti dalam memilih atau teliti dalam mencari tentang berita-berita tersebut. Nah, kita tuh harus memilih mana yang fakta dan mana yang hoax. Nah, yang mana yang relevan, fakta yang relevan atau yang tidak relevan. Nah, kita itu harus dipilih. Kita harus dipilih ya, supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan suatu tindakan. Nah, dalam fakta yang relevan dan yang kurang relevan tersebut, kenapa? Sehingga bisa menghubungkan sumber hukum dan struktur kasus yang ada dengan begitu suatu permasalahan dapat terpecahkan. Nah, supaya masalah tersebut terpecahkan,
dan tidak akan terjadi kesalahan. Nah, dari situlah kita harus lebih teliti dan bisa mengidentifikasi fakta-fakta tersebut harus dipilih. Nah, kita dibedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Nah, akan mungkin lebih cepat dalam mendapatkan ya, bukan lebih cepat sih, lebih mempercepat permasalahan tersebut supaya tidak berlarut-larut gitu ya. Mungkin ya cukup sekian pada pertemuan ketiga yang saya ambil. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.